hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Umar Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, soimat yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Ini fokus di sini atau dengerin yang luar? Di luar dan berterang. Jangan sampai nanti kan dengerin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alallahu wa iyyakum min ibadikas shalihin. Ja'alallahu wa iyyakum min ibadikas sabirin wa min ibadikas shalihin. Alhamdulillahilladzi amarna bi'amalis sholihan wa nahaa 'anil hawa bisayyi'ah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman, an'amana 'alaina bi ni'matil islam, an'amana 'alaina bi ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol hadirun wal hadirat, sayyimat yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Ini malam pertama kemarin sambil luar. Ini baru malam kedua. Ini udah banyak yang kosong. Apa mungkin karena malam hari ada tutup kali ya? Jadi saya harapkan malam hari ini insya Allah Pak Ibu jamaah sayyimat tentunya mengawali daripada kalam saya. Semoga semuanya yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus Wal Masois Ketua DKN Bapak Riyadi, semoga senantiasa beliau panjang umur dan sehat. Amin. Semoga istiqomah, senantiasa berjuang membawa jamaah ikhlas ini senantiasa berjulur-julur masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para pengurus yang lainnya yang gak segus, semoga semuanya masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan rekan saya, ada Kang Mukarram ya, gak mau di belakang saya ada satu jadi imam. Semoga sehat dan lancar umur. Ada juga Ustaz Aminullah tadi, alhamdulillah beliau juga ada di tengah kita. Semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak RT, ada alhamdulillah. Pas kompak, RT-nya 20. Insyaallah nih min ahli jannah. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur sama Allah tentunya malam hari ini. Sebenarnya ini kultum atau ceramah. Sama pengen jujur aja, Pak. Takutnya kalau kita sudah duduk di sini, kalau kata Kanjeng Nabi itu semuanya akan mendapatkan pahala. Apa? Semuanya akan mendapatkan pahala. Siapa mereka yang ada di sini yang mendapatkan pahala? Yang pertama adalah al-muallim. Dia yang menyampaikan ilmu, dialah yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-muta'allim. Siapa mereka? Para jamaah yang belajar, yang menyimak apa yang saya sampaikan, asal ikhlas insya Allah dapat pahala. Yang ketiga al-mustami'un, mereka yang mendengarkan, menyimak dengan sebaik-baiknya, ikhlas, dialah yang mendapatkan pahala. Yang keempat yang terpenting adalah al-muhibbun, mereka orang yang mahabbah, cinta, ikhlas duduk di situ insya Allah maupun jam berapa tarawih mau dimulai, yang penting syaratnya adalah mahabbah. Kalau bapak di sini sudah tidak mahabbah, la khairobiah, gak akan dianggap sama Allah Subhanahu wa taala dan bahkan gak dapat pahala sedikit pun sama Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya kita malam hari ini sudah kita niatkan dari rumah menuju rumah Allah ini, senantiasa kita ingin beribadah. Maka syarat yang pertama mu'allim muta'allim,
al-mustami'una al-hibbun. 4 ini harus kita miliki. Apalagi ini bulan Ramadan. Apa itu Pak? Bulan Ramadan. Qad atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kata Kanjeng Nabi, benar-benar datang kepada kalian ini malam bulan Ramadan yang disebut syahrul mubarak, bulan keberkahan. Kemarin kita sudah minta sama Allah dari mulai bulan Rajab, betul tidak? Kita pengen balighna ila Ramadan. Bulan Syaban kita minta sama Allah balighna ila Ramadan. Ini malam Allah takdirkan kita berjumpa dengan Ramadan. Inilah hadiah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Maka konsekuensinya adalah disebutnya syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan keberkahan, bulannya turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Syaban ini juga disebutnya bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia disebutnya satu ada yang namanya Lailatul Nisfi Sya'ban. Betul tidak? Disebutnya malam nisfu Sya'ban. Dan bulan Syaban itu juga bisa disebut Lailatul Ismati, malam di antara pembagian ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Beda, Ramadan disebutnya syahrul, kalau Syaban disebutnya Lailah. Dan bulan Syaban kemarin juga disebutnya Lailatul Jaizah, malam hadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkiri malam hari ini adalah hadiahnya Allah. Ketika kita minta di bulan Syaban, di Rajab minta sama Allah sampai Ramadan, jaizahnya adalah malam hari ini. Allah takdirkan kita bertemu dengan Ramadan. Makanya Pak, maka Ramadan yang ada waktunya ini adalah dari mulai terbit sampai terbenam terbit, semuanya adalah malam-malam barokah. Kalau di Syaban beda, hanya adanya di malam-malamnya saja. Malam Syaban juga disebutnya Lailatul Syafa'ah, malamnya kita berselawat sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malam-malam Syaban itu juga disebutnya Lailatul Barakah, malam-malam kebebasan. Tapi beda. Kalau bulan Ramadan itu syahrul mubarak. Kata Kanjeng Nabi, yahsakumullahu fi ar-rahmata wal maghfirah. Ramadan akan diturunkan kepada kalian yang namanya rahmat dan ampunan. Itu bulan Ramadan. Selain daripada rahmat dan ampunan, Allah turunkan apa? Kayak betul foto yang pasti dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saja dan doa-doa kita pun akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan Ramadan. Dan bahkan yang lebih dahsyat, ini malam wa ibadikumullahu al-malaikat. Kalian semuanya ini dibanggakan sama Allah di hadapan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah mushola alifah semuanya Pak, disorot sama Allah, dibanggain, dipamerin sama Allah di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah yang malam hari ini sudah berhimpun di tempat ini, cinta mahabbah di majlis ini, insya Allah pulang nanti dapat pahala. Syaratnya tadi ikhlas. Pak Ustadz lama amat orang kuntur kok kayak orang ceramah. Kita tahu pahala amalan ibadah di bulan puasa ini adalah urusan Allah. Tapi yang lebih dahsyat lagi Pak, sudah dijelaskan. Ketika nanti kita berada di alam barzakh, tahu Pak alam barzakh? Alam kubur itu seperti apa? Bahkan ketika malaikat mungkar wanakir mendatangi ahli kubur, yang pertama ketika amalan dan ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini as-sholat, salah satu antaranya. Yang pula sholat. Ya malakani la ta'tiyahuma. Sholat Pak. Ketika malaikat mungkar nakir nyamperin ahli kubur, maka sholat yang kita lakukan pada malam hari ini mengatakan, ya malakani la ta'tiyahuma. Wahai dua malaikat mungkar nakir, la ta'tiyahuma, jangan engkau datangi sebulan ini. Mirkusin dari akhir. Kenapa? Qaubas sholat lail wan nahar. Karena si fulan ini ahli sholat malam dan sholat di siang hari.
Makanya Bapak, kalau di malam hari kita sudah qiyamul lail, insya Allah nanti ketika berada dalam barzah yang namanya mungkar nakir Pak, ingin deketin kita, pengen nanya sama kita, sholat yang pertama berkata, ya malakani la ta'tiyahuma. Hai dua malaikat, jangan sekali-kali kau datangi si fulan ini, karena dia qorbas sholat, senantiasa dekat sholatnya, qorbas sholat al-lail wa nahar, di malam hari maupun di siang hari. Maka ketika Bapak jamaah sekalian muslimat setelah dilarang sama sholat bergeser dari arah kaki, maka fayaqulan ar-rajul al-rijlain, maka kaki gua pun berkata, ya malakani la ta'tiyahuma, wahai dua malaikat, jangan engkau datangi si fulan ini dari arah kiri, karena yasbi ila jamaah, karena si fulan ini setiap hari selalu di tempat berjamaah atau perkumpulan majlis mudakar, majlis istighosa, majlis seperti ini. Maka asbab Bapak ini malam berada di sini Bapak, insya Allah ketika nanti mengatakan ingin datangin kita ke arah kaki, maka kaki kita berkata apa? Ya malakani la ta'tiyahuma, wahai dua malaikat, jangan engkau datangi sesuatu dari arah kaki. Insya Allah saya yakin para jamaah yang nanti ketika mengatakan datang akan dilarang daripada kebiasaan kita ketika kita ada di majelis ini. Asal catatannya Bapak ini malam setelah dilarang lagi sama kami, malaikat pun penasaran. Ada disroda. Kemudian ketika kita di bulan puasa ini sering bersedekah, maka sedekah itu pun berkata, ya malaikat la ta'tiyahuma, wahai dua malaikat, jangan kau datangi sebuah ini dari arah kiri. Karena apa? Aimin ahli surga. Karena si bulan ini ahli surga. Oh, seperti tadi itu ada kotak ini, kotak isi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Insya Allah kalau ini malam Bapak mengisikan hartanya masuk kotak, insya Allah ketika bukan nanti datang, maka dilarang dari sedekah kita. Tidak boleh dekat sama si bulan. Maka kemudian setelah dilarang lagi, lari ke kanan, ala yamin, dan ala yamin pun berkata, ya malaikat la-ta'tiyahuma, wahai dua malaikat, jangan kau datangi sebulan jalan kanan. Karena apa? Karena asan wajuan, karena sebulan ini ahli menahan lapar dan maka insya Allah Pak, puasa kita, sedekah kita, sholat kita nanti akan melarang malaikat mungkar nakir dari kita. Emang kita nggak tahu. Dan lebih dasarnya lagi, ana soal nakir. Nanti saya mungkar nakir akan datang dalam kubur. Apa syaratnya kalau kita pengen selamat? Pertanyaan yang mungkar nakir. Aksiu ala Rabbi biqauli la ilaha illallah. Ini malam Pak, tadi saya yakin kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah itu yang menjadi syarat ketika nanti mungkar nakir datang gak jadi nanya sama kita, bahkan kita langsung bangun. Mau itu malaikat mungkar nakir malah kita tanya, wahai malaikat, apa yang kamu harapkan dari aku? Tuh begitu Pak. Jadi malaikat bukan mungkar nakir yang nanya sama kita, tapi kita nanya sama malaikat mungkar. Insya Allah kalau begitu, wa antum min ahli jannah, kalian adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu. Maka Bapak jamaah sekalian, puasa di bulan ini, qiyam di bulan ini, sedekah di bulan ini, apapun perbuatan di bulan ini, semuanya akan tercatat dari amal-amal soleh. Tapi syaratnya adalah ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak akan dianggap sama Allah Subhanahu. Karena ujung-ujungnya Bapak, ya, kita nanti semuanya akan kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harapkan dasar doa sama Allah, kita pun nanti akan bangkit bareng-bareng menyusukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkit bareng-bareng ya kubur dalam mawalid. Bangkit di mana kita dibangkitkan dalam kubur dengan keselamatan. Maka ketika kita bangkit dalam kubur, yang harus kita siapkan apa? Yusuful mizan. Mizan akan digelar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mizan digelar sama Allah, yus'al, ditanya semuanya. Kita akan ditanya yang pertama, adis sholat. Ditanya tentang sholat
kita. Anis zakati ditanya tentang zakat kita. Anis somi dan juga ditanya tentang puasa kita. Al-birrul walidain dan juga ditanya bagaimana kita berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Al-wasilatul rahmi dan juga ditanya bagaimana caranya kita berbuat baik atau bersilaturahmi dengan tetangga kanan kiri. Tuh, Pak, catat. Ketika nanti bisa dilihat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentang sholat kita, puasa, zakat dan sedekah dan silaturahmi kita. Coba catat tuh. Kemudian ketika pertanyaan itu sudah Allah sampaikan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengangkat dengan 12 tangan. Salim ya Rabb, salim ya Rabb, salim ya Rabb. Selamatkan ya Rabb ila ummati atau ala ummati, keselamatan atas umat. Maka setelah itu, kalau sholat kita benar, zakat kita benar, puasa kita benar, sedekah kita benar, dan silaturahmi kita benar, insya Allah kasafinatil bahr, Allah persiapkan yang namanya perahu di atas neraka jahanam. Karena kita ujung-ujungnya nanti akan melewati siratal mustaqim, alamat dari jahanam yang digelar di atas neraka jahanam. Kalau sudah dipersiapkan kasafinatil bahr, perahu di atas neraka jahanam, dan kita diperkenankan sama Allah naik di atasnya, insya Allah selamat. Karena apa? Kita akan melewati siratal mustaqim, ada kalanya bi'aqdamihim, lewat siratal mustaqim dengan telapak kaki. Bayangin Pak, lewat siratal mustaqim dengan telapak kaki misalnya. Kira-kira bisa apa tidak? Akan berat rasanya kita melewati siratal mustaqim. Kalau pengen selamat lewat siratal mustaqim, tentunya yang harus kita perbaiki ini malam. Yang pertama adalah sholat kita. Kedua, zakat kita. Kemudian puasa kita, sedekah kita. Betul tidak? Kalau semuanya itu kita lakuin, jauhlah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan turunnya rahmat dan ampunan, kita dibanggain sama Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini harus kita tunjukkan sama Allah, farullah bin anfusikum khairan. Maka buktikan kalau malam hari ini kita bisa berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu. Apa yang kita bisa lakuin? Kebaikan apa yang kita lakukan di malam hari ini? Yakinlah malam hari ini kita sudah berbuat baik dalam bentuk qiyamul lail, salat tarawih berjamaah. Tapi syarat dan kuncinya ikhlas. Nyesel saya malam hari ini tarawih di Al-Ikhlas, ustaznya lama ceramahnya. Kalau ini sudah ada di hati kita, la khairu fiha, tidak ada sedikit pun kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit syarat kita harus ikhlas di sini. Kamu nggak ikhlas, nggak akan diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya yakin kalau saya lihat dari tadi belum ada yang tergeser, karena perang itu belum dimulai. Para jamaah sekalian, seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sedikit muhasabah ini mohon keikhlasan para jamaah sekalian. Yuk sama-sama kita bersihkan hati kita. Sebagaimana kata Allah, qad aflaha man zakkaha, benar-benar akan beruntung buat mereka orang-orang yang senantiasa membersihkan hati. Wa qad khafa man dassaha, dan benar-benar mereka orang yang merugi ketika hatinya selalu dikotori. Maka ini malam di bulan puasa ini yang disebutnya bulan tajalli. Apa itu bulan tajalli? Bulan sucinya hati kita. Kita bakar semua dosa-dosa kita. Betul ya? Dosa kita sudah kita bakar. Ini baru malam kedua. Ini malam adalah ampunan Allah buat kita dan kedua orang tua kita. Tuh, ini malam kedua. Ini ampunan Allah buat kita dan kedua orang tua kita. Karena tadi syaratnya selamat daripada syarat mustahil akan ditanya al-birrul walidain. Bagaimana kamu berbuat baik dengan kedua orang tua kita? Ini adanya di malam kedua Ramadan. Orang tua kita yang masih ada, kita silaturahmi, kita datangi. Yang sudah tiada, apa yang harus kita lakukan? Kita doakan Allah maghfirli dhunubi wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Mendoakan
tua kita. Bukan hanya pada saat itu, bukan pada saat 7 hari, 40 hari, 100 hari, tapi yauma yaqumu hisab, sampai perhitungan nanti di hari kiamat. Itu tugas kita, bukan tugas, wajib hukumnya kita mendoakan orang tua kita. Kalau itu malam kita lupa sama orang tua yang sudah meninggal, naudzubillah summa naudzubillah dari siratal mustaqim, mudkhadatun, akan menjadikan semuanya terpeleset dan jatuh ke dalam jahanam. Kalau malam hari ini kita sayang rindu dengan surat Al-Fatihah sama orang tua kita, insya Allah cengkraman kaki kita di atas siratal mustaqim akan kuat dan bahkan kalau barki bagaikan kilat ila jannah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab sama Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita doakan siap surat Al-Fatihah kepada orang tua kita, guru kita yang sudah mendahului kita tentunya. Semoga dalam darjahnya Allah menjadikan roboh firdahinan, dosa-dosanya ampun Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup semoga senantiasa diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, dan istri kita senantiasa berbakti kepada suami dan berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa didik anak-anak kita ala hadhihi wa kulli niyatin sholihah wa qabul wa husni kitab al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.